I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. Hai football lover. Ketemu lagi dengan kami CSF Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Anda telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi-informasi terbaru tentang sepak bola, baik sepak bola dalam negeri maupun luar negeri. Yap, Timnas Indonesia yang menjalani pertandingan ke-8 di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C yang berlangsung di SUGBK Jakarta berhasil mengalahkan perlawanan Bahrain dengan skor 1-0. Kemenangan ini menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia dan supporter karena pintu tiket Piala Dunia masih terbuka meskipun itu harus melalui babak keempat. Hasil 3 poin kemarin sangat penting bagi Timnas Indonesia supaya tetap berada di posisi 4 besar klasemen akhir. Kali ini Timnas Indonesia tampil sangat apik, semua elemen dalam kondisi bagus. Mulai dari pelatih, pemain, dan supporter menyatu menjadi satu tujuan, yaitu meraih 3 poin untuk tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Strategi Patrick Kluivert kali ini sangat tepat dan cocok dengan komposisi pemain, dengan formasi 3-4-3. Trio back Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner kembali bermain bersama. Trio back di era Shin Tae-yong ini dinilai sangat kuat oleh beberapa pengamat sepak bola karena chemistry-nya sudah terjalin dengan baik dan selalu jadi andalan Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Kita lihat Jay Itzes yang sekaligus kapten tim mampu menjalankan tugasnya dengan baik, beberapa kali mampu membaca permainan dan pergerakan lawan. Selain itu, Jay Itzes juga selalu mengingatkan Rizky Ridho dan Justin Hubner serta pemain lainnya untuk terus berkomunikasi. Dengan komposisi trio back ini, sangat kelihatan tim Bahrain tidak banyak memiliki peluang. Umpan-umpan mereka yang mengarah ke gawang Maarten Pas selalu berhasil dihalau oleh Rizky Ridho. Selain itu, Rizky Ridho yang mempunyai kelebihan membaca permainan juga pintar dalam positioning, itu terbukti saat Rizky Ridho melakukan clearance di depan gawang Maarten Pas. Kemelut di depan gawang Maarten Pas hampir saja menjadi gol. Jay Itzes yang berusaha membuang bola justru mengarah ke gawang Maarten Pas. Beruntung di sana ada Rizky Ridho, dan sorak seisi stadion pun bergemuruh. Di sisi lain, penampilan Justin Hubner juga sangat ciamik. Dengan tackle-tackle-nya yang akurat serta selebrasinya yang meledak-ledak, selalu memancing emosi lawan supaya mereka jadi takut saat berhadapan dengannya. Menjadi ciri khas pemain yang berjuluk El Preman ini, meskipun usianya masih muda, tapi penampilan di lapangan jauh lebih dewasa. Pengambilan keputusannya dalam sebuah pertandingan besar seperti ini tidaklah mudah. Ia perlu perhitungan tepat dan mental yang kuat. Karena tanpa perhitungan yang tepat bisa saja akan berakibat sangat fatal, bahkan bisa merugikan tim secara keseluruhan. Yap, itulah El Preman, selalu menjaga optimis supporter dan membakar semangat pemain lain. Pemain yang selalu siap memberikan segalanya untuk negeri ini. Selepas pertandingan, pelatih Patrick Kluivert menyatakan bahwa lini belakang Timnas Indonesia kali ini lebih solid. Apalagi penampilan Rizky Ridho. Pelatih Patrick Kluivert memuji Rizky Ridho. Dia bermain fantastis dan impresif. Dia melakukan pekerjaan dengan baik. Di laga ini, dia memang pantas masuk ke Timnas. Dan dia punya masa depan yang cerah. Intinya saya sangat senang performanya di laga ini. Pemain yang bermain di BRI Liga 1 asal Persija ini selalu tampil baik. Banyak pemain abroad juga yang mengakui dan mengagumi kualitas Rizky Ridho. Terbaru, dalam podcastnya, The Way Higher, bersama Neil Peterson dan Joey Pelupesi, Tom Hai mengagumi karakternya yang pekerja keras. Tom Hai menuturkan bahwa ia menyukai Rizky Ridho dan merasa lucu, karena saat itu dia mengalami kram. Tim tidak bisa melakukan pergantian pemain karena sudah terpenuhi semua. Dan akhirnya dia harus ditanduk keluar lapangan. Di saat Timnas Indonesia kekurangan pemain, Rizky Ridho berteriak kepada pelatih Patrick Kluivert dan berkata, "Coach, aku akan masuk. Mungkin aku akan di depan dan bisa mengganggu pergerakan lawan," begitu ungkapnya. Sontak saja perkataan Rizky Ridho tersebut mengundang gelak tawa ketiganya. Dari starting line-up yang diturunkan oleh pelatih Patrick Kluivert, hanya Rizky Ridho saja yang bermain di kompetisi BRI Liga 1. Ini membuktikan bahwa liga dalam negeri juga bisa menghasilkan pemain yang bagus.
Padahal di posisi itu juga ada Sandy Walsh yang bisa bermain sebagai center back seperti yang dilakukan di klubnya Yokohama F. Marinos. Bukan hanya Rizky Ridho saja yang bermain di BRI Liga 1, Ricky Kambuaya yang bermain di klub Dewa United juga tampil impresif. Masuk menggantikan Ragnar Oratmangun, Ricky Kambuaya membuktikan diri bahwa dia juga bisa memberikan efek positif bagi timnas Indonesia. Pergerakannya efektif, beberapa kali memberikan assist yang baik, terutama saat memberikan umpan kepada Eliano Reidners, yang tanpa pengawalan pemain belakang Bahrain, namun sayang tendangannya melambung di atas mistar gawang Ibrahim Lutfala. Penampilan Ricky Kambuaya boleh dibilang bisa jadi pelapis dari sang Profesor Tom Hai, sama-sama kalem dalam menjaga bola, tidak terlalu mengandalkan kecepatan, cuma perbedaan yaitu kelebihan Tom Hai itu umpan-umpan lambungnya yang akurat. Berbeda dengan Ricky Kambuaya. Kalau Ricky Kambuaya dengan umpan-umpan pendek dan umpan terobosannya yang akurat. Kelebihan lain dari Ricky Kambuaya adalah dia sering menusuk pertahanan lawan dengan dribble bolanya yang baik. Bahkan seringkali Kambuaya menjadi seorang finisher di klubnya, Dewa United. Dari pertandingan melawan Bahrain ini, menegaskan bahwa kedua pemain produk BRI Liga 1 juga bisa sejajar dengan pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Bahkan seorang Patrick Kluivert pun mengakui kualitas kedua pemain tersebut. Jika tidak punya kualitas, mana mungkin mereka diturunkan melawan Bahrain, ya kan? Ini juga yang diharapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah sering disampaikan oleh beliau, bahwa pemain kita yang bermain di BRI Liga 1 jangan berkecil hati. Selama menunjukkan permainan bagus di lapangan, pintu masuk timnas selalu terbuka. Pak Erick Thohir juga menegaskan kalau mau masuk timnas itu tidaklah mudah, jadi para pemain harus mengupgrade diri sendiri. Jadi tak ada lagi kata-kata pemain lokal dan pemain diaspora, selama mereka bisa bersaing satu sama lain, hanya keputusan pelatih kepala saja yang bisa menentukan layak atau tidaknya seorang pemain berada di tim nasional. Mereka melebur menjadi satu yaitu Indonesia. Dimanapun mereka lahir, dan dimanapun mereka bermain, mereka siap memberikan 100% kemampuan mereka untuk Indonesia. Jadi untuk para komentator-komentator di luar sana yang katanya cinta timnas Indonesia, stop jangan membuat narasi yang nggak jelas, membuat asumsi apalagi kontroversi. Yuk kita dukung terus timnas kita, satukan suara, satukan persepsi, mau menang atau kalah, kita hargai mereka yang berjuang di lapangan kan gitu. Kok ribet amat sih? Kita tinggal menikmati pertandingan saja, dan satu lagi yang harus diingat oleh supporter timnas Indonesia, bahwa dalam suatu pertandingan itu selalu ada hokinya, ya kan? So, apapun hasilnya, kita tetap percaya kepada PSSI dan Erick Thohir yang telah bekerja keras membangun tim ini. Di pertandingan saat melawan Bahrain menjadi salah satu bukti, jika semua berjalan dengan harmoni, maka akan kelihatan hasilnya, yaitu kemenangan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga negara Indonesia. Kemenangan yang sangat penting untuk menjaga peluang untuk lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak keempat. Jika menilik hasil pertandingan, kita akan sulit mengejar perolehan poin Australia dengan 13 poin yang berada di posisi runner-up. Sementara itu, dengan hasil kemenangan ini, timnas Indonesia memperoleh poin 9. Dengan 2 laga tersisa akan sangat berat bagi timnas Indonesia. Untuk berada di posisi runner-up klasemen akhir, andai timnas Indonesia bisa menyapu 2 pertandingan terakhir poinnya akan menjadi 15 poin, tidak akan mengejar perolehan poin Australia. Jika timnas Australia meraih 1 kemenangan lagi, maka poinnya menjadi 16 poin. Dan poin itu cukup untuk Australia memastikan diri menemani Jepang lolos ke Piala Dunia 2026, Grup C. Apalagi di pertandingan terakhir timnas Indonesia harus bertandang ke Jepang, itu agak berat. Di pertandingan pertama saja yang digelar di SUGBK, Jakarta, tidak mampu memenangkan pertandingan. Tapi sepak bola bukanlah matematika, yang sudah pasti hasilnya. Bisa saja keberuntungan itu berpihak kepada timnas Indonesia, ya kan? Dengan skuad yang ada sekarang ini, kita masih punya harapan untuk lolos ke Piala Dunia, setidaknya harus berada di posisi 4 besar klasemen akhir. Untuk meneruskan perjuangan dan mimpi tampil di panggung tertinggi Piala Dunia, melalui babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Semoga di bulan Juni nanti, timnas Indonesia yang akan menjamu China di SUGBK, Jakarta, bisa meraih 3 poin lagi ya. Keep fight Garuda, we believe, and always support, we are Garuda.